Oke ya. Oke, gerak vertikal ya, gerak vertikal. Kalau kemarin kita yang horizontal, sekarang yang vertikal ya. Vertikal itu di sumbu Y atau atas bawah ya. Ibu ubah dulu. Nah, gerak vertikal ya. Gerak vertikal ini, guys, kan kemarin kita udah belajar ada GLB, ada GLBB, ada gerak lurus yang beraturan, ada yang berubah dengan beraturan. Nah, gerak vertikal ini dia termasuk ke dalam GLBB ya. Kenapa kok termasuk ke dalam GLBB? Karena kalau ciri-ciri GLBB itu apa sih? Ciri-ciri dari GLBB? Ciri-ciri di GLBB itu kecepatannya berubah, percepatan konstan. Oke, terima kasih Fauzan. Tadi yang kedua itu ada percepatan ya. Ya, ada percepatannya untuk GLBB. Nah, emang gerak vertikal dipengaruhi sama percepatan? Iya. Percepatan apa sih yang mempengaruhi gerak vertikal? Percepatan Gravitasi. gravitasi ya. Nah, untuk gerak vertikal itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi ya. Jadi jadi gerak vertikal ini termasuk GLBB. Nah, itu GLBB-nya bisa dipercepat atau diperlambat. Nah, ternyata untuk yang dipercepat itu segala pergerakan yang searah dengan percepatan gravitasinya itu akan dipercepat. Jadi gerak vertikal yang dipercepat itu gerak vertikal ke bawah ya. Ada gerak vertikal ke bawah, ada jatuh bebas. Apa sih bedanya? Nanti kita obrolin ya. Ada anak ibu. Terus ada yang diperlambat ya. Ada yang diperlambat. Kalau diperlambat itu segala gerak yang berlawanan arah dengan dengan percepatan gravitasinya ya. Ini gerak vertikal, jadi ke atas ya. Kalau ke atas pasti diperlambat karena semakin lama bergeraknya nanti kecepatannya semakin habis ya karena dia dikurangi oleh percepatan gravitasinya. Oke, itu ya. Nah, di sini tadi ada gerak vertikal ke bawah sama gerak jatuh bebas. Apa sih bedanya? Bedanya itu kalau gerak vertikal ke bawah, dia kecepatan awalnya tidak nol ya. Jadi dia tuh ada kecepatan awalnya. Contohnya apa? Contohnya Alia melemparkan kunci dari lantai 3 ya, dari lantai 3 dilempar ya. Dilempar berarti ada gaya dari Alia ya, berarti nanti kuncinya ketika jatuh sudah punya kecepatan yang diberikan oleh Alia. Nah, bagaimana dengan jatuh bebas? Kalau gerak jatuh bebas itu kayak buah jatuh dari pohon ya. Buah jatuh dari pohon. Itu kan tidak ada yang melempar atau apa itu tiba-tiba jatuh. Nah, itu atau kalian menjatuhkan sesuatu tapi nggak didorong gitu, cuma dilepas gitu aja. Nah, itu gerak jatuh bebas. Itu kecepatan awalnya itu nol ya. Untuk yang ini perbedaannya cuma itu doang kok. Iqbal belum, tapi Ibu absen ya. Nanti di tengah ada absen lagi kok. Nah, terus Ibu juga waktu kemarin ya guys ya, ini jangan bingung dulu sama yang ini karena emang harusnya ya udahlah Ibu hapus aja lah kita ininya biar nggak ngebingungin kalian ya. Ini tapi kalian jangan tulis dulu, nggak usah tulis dulu, Ibu mau ganti aja. Ini tuh jangan bingung ya, sebenarnya untuk GLBB atau untuk gerak lurus sendiri itu hanya ada 4 rumus. Rumus GLB sama 3 rumus GLBB. Dan itu tuh tidak berubah ya. Tidak berubah. Nah, untuk gerak jatuh bebas ya yang ininya kita lihat di sini yang GLBB-nya. GLBB-nya itu ini Vx-nya kita kemarin ganti sama Vt ya. Vt. Kenapa Vx? Maksudnya ini karena di sumbu X ya. Ini V0 plus AT gitu ya. Nah,
Terus ini ada X itu kita dulu S ya. S sama dengan S0, tapi dulu Ibu nggak masukin S0 karena tidak esensial sih sebenarnya, tapi kita masukin aja ya. Ditambah P0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat ya. Terus juga di sini VT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2AS ya. Ini enggak konsisten, di sini S, di sini X ya. Ini yang dari buku, tapi Ibu ganti aja ya. Ini yang rumus GLBB, tapi sebenarnya ini tuh ya plusnya itu dia plus minus guys. Sebenarnya dia plus minus tergantung kasusnya. Nah, untuk yang digerak jatuh bebas, lihat perbedaannya itu hanya mengganti apa? Dikarenakan gerak jatuh bebas itu gerak yang dipengaruhi gravitasi, maka yang dipengaruhinya itu adalah percepatannya. Ya, percepatannya. Percepatannya itu menjadi percepatan gravitasi ya. Kalau gerak jatuh bebas, ini jadi VT, kalau boleh VY karena di sini kan geraknya gerak apa namanya gerak vertikal ya. Jadi disumbu Y boleh, atau kalian juga mau menganalisis yang ini boleh lah ya. VT-nya jadi V0 plus GT. Plus atau minus? Kalau untuk yang jatuh bebas plus ya. Karena ingat, dia dipercepat. Semakin lama, dia semakin cepat ya. Semakin lama jatuh, semakin cepat ya si bendanya. Terus S-nya sama dengan, bolehlah S0 ditambah V0T. V0 dikali T ditambah setengah gravitasinya dikali T kuadrat. Itu. Jadi diganti aja ya, A-nya jadi G gitu ya. Aduh, sebentar. Terus ini yang VT kuadrat, V0 kuadrat ditambah 2G. Nah, dikarenakan, oke lah, dikarenakan ini dia gerak vertikal, tapi bolehlah S aja ya. Nanti, tapi sebenarnya ini untuk yang gerak vertikal, S-nya ini ya, si S-nya ini kita ganti sama H ketinggian ya, height ya. Recording in progress. Oke, Ibu udah. Kenapa ini? Atau dari Ibu? Ibu rekam kok, nanti Ibu masukin ke YouTube. Oke. Atau Ibu belum rekam? Oh, udah. Oke ya. Nah, ini ya, jadi nanti kita ganti ya, S-nya jadi H. Nah, oke, ininya mending Ibu hapus dulu aja ya. Nah, gitu. Jadi perbedaan gerak vertikal ke bawah sama jatuh bebas hanya di kecepatan awalnya ya. Kalau ini rumus singkatnya nanti, tapi Ibu nggak akan pakai inilah. Ibu lebih suka kalian menganalisis permasalahan ya. Jadi lihat, nanti kita lihat ya. Oke. Oke, nah ini gerak jatuh bebas ya, benda diam pada ketinggian tertentu. Ini ya hambatan udaranya dia diabaikan, terus benda bergerak searah dengan percepatan gravitasi ya. Dicek. Oke, Farel. A-nya jadi gravitasi gitu aja sih untuk yang jatuh bebas ya. Nah, bagaimana untuk yang gerak vertikalnya ke atas? Tadi untuk yang gerak vertikal ke atas, dia diperlambat. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya itu ada di sebelah sini. Operasinya ini jadi minus ya. Operasinya ini jadi min. Dan yang pastinya percepatannya diganti sama percepatan gravitasi. Boleh dilihat, ada anak yang melemparkan bola ke atas. Semakin lama, bolanya itu jaraknya semakin dekat. Kenapa? Karena, ini bayangannya ya, karena semakin lama dia kecepatannya semakin berkurang. Sampai akhirnya dia berhenti dan nanti kemudian dia akan jatuh. Ya, bisa dipahami sampai sini untuk perbedaan gerak vertikal ke atas sama ke bawah?
Ya, paham, Bu. Iya ya. Oke, ini persamaannya masih sama kok, guys. Nah, oke, kita untuk gerak vertikal kayaknya langsung aja ke contoh soalnya, karena kita sebenarnya akan agak ngebut ya. Kalian tahu nggak sih kapan kalian ulangan PAS? Ibu kasih tahu tanggal 29 November. Berarti 1 bulan lagi dan materi masih banyak ya, jadi Ibu ngebut aja ya. Oke, langsung aja ini nomor 1 ya. Jadi Ibu mau jelasinnya sekalian ngerjain soal dulu aja. Ini sebuah bola ditembakkan vertikal ke atas ya, ini ya vertikal ke atas dengan kecepatan 40 meter per sekon. Kecepatan gravitasi bumi tinggi maksimum. Nah, ini kalau Ibu boleh gambarkan terlebih dahulu ya, ini ada bola ya. Dilemparkan ke atas ya, dilemparkan ke atas sampai ini yang ditanyakannya di titik maksimum ya. Nah, ini itu H max ya, titik maksimum ya. Nah, ini keadaan oke. Harusnya ini iris dulu deh yang ininya. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, ya. Nah, ini ada bola ya, dia ditembakkan, ini kecepatan awalnya V0-nya dia 40 meter per second ya. Oke. Ini yang ditanyainnya itu ketinggian maksimum ya, ketinggian maksimum H max. Di sini itu H max-nya ya. H max. Sorry. Ya, H max itu di sini ya. Kalau udah maksimum, kira-kira benda itu bisa ke atas lagi atau enggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya, Bisa. nggak bisa. Kalau udah ketinggian maksimum, benda itu tidak bisa ke atas lagi. Yang artinya ketika di titik puncak ya, ketika di titik maksimum, kecepatan akhir bendanya sama dengan 0. Ini ya yang penting ya. Tolong perhatikan. Jadi kecepatan akhir bendanya itu sama dengan 0. Oke? Bisa dipahami? Nah, sekarang berarti kalau soalnya seperti ini nanti diketahuinya ada V0-nya itu 40 meter per sekon. Terus VT-nya karena ini yang dicari tinggi maksimum ya, ini yang dicarinya tinggi maksimum. Oke. Maka VT-nya itu sama dengan 0 karena kalau udah maksimum dia nggak bisa ke atas lagi. Artinya dia tidak bisa bergerak. Kalau nggak bisa bergerak berarti nggak punya kecepatan. Oke ya. Kalau yang sudah punya jawabannya silakan boleh ya di kolom chat ya. Oke. Ini ada V0, ada VT, dan dia juga ada percepatan gravitasinya 10 ya, meter per sekon kuadrat ya. Yang ditanyakannya H-nya ya. H-nya berapa ya? H max ya ini. Oke. Nah, di sini Ibu mau ambil lagi si ini apa namanya? Si rumus yang ininya. Ibu ambil aja lah ini ya. Bisa nggak sih di perkecil? Oh, nggak bisa. Delete. Ibu bikin yang kecil aja. Ini untuk rumus GLB B-nya Ibu tulis dulu di sini. VT sama dengan V0 plus minus AT, terus S sama dengan VAT plus minus setengah AT kuadrat, terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, oke ya.
Tapi ingat, karena ini, kenapa sih Bu kok ditulisnya yang rumus asli GLBB-nya? Biar terbiasa aja. Oke, ininya nanti kalian ganti aja ya sama G. Oke ya, nah di sini kita punya V0, VT, dan G. Dan kita akan mencari H. Kira-kira pakai rumus yang 1, 2, atau 3? Siap 3, Bu. 3, Bu. Siapa? Fauzan dan Rafid. Harafid ya. Oke ya, Fauzan dan Harafid. Oke, pakai rumus yang ketiga. Kita pakai coba ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus, karena ini, gerak vertikal ke atas. Kalau gerak vertikal ke atas, dia minus ya. Min 2GH, ganti ya. Karena di sini hanya yang dicarinya H max, berarti di sini maksimum ya. Tadi tinggal dimasukin, VT-nya udah ada 0, V0-nya 40, dan ininya juga udah ada ya, 2 sama G. Tinggal mencari H max-nya. Silahkan Ibu tunggu di kolom chat ya. Kalian nyaman gak sih? Kayak, Bu, Ibu tunggu di kolom chat ya, Ibu pingin kalian mencoba. Walaupun emang sebenarnya agak buang-buang waktu, tapi ada Fauzan. Ada Fauzan, ada Ziven, ada siapa lagi? Ada Ziven, ada Harafid, ada Desti. Desti, Cleo, Galaxy, Erlinda. Oke ya. Harafid, Desti, Erlinda. Oke. Ibu tunggu 5, 4, Iqbal, ada Iqbal Ramadan. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Oke, tadi Tia masih dapat ya, sama Najwa masih dapat ya. Ada Galaxy, Erlinda udah, Iqbal udah, Dandi. Di sini ada Dandi, ada Radit, ada Lana, Marfa. Ada Marfa, ada Radit emang udah ya, Radit, ada Najwa. Oke ya. Nah, terima kasih yang sudah menjawab ya. Kita coba ya, VT-nya 0 kuadrat sama dengan 40 meter per sekon yang dikuadratkan ya, dikurangi 2 dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali H max. Ya. Sehingga di sini jadi 0, ini jadi 1600 ya, 1600 meter kuadrat per second kuadrat dikurangi 20 meter per sekon kuadrat dikali H max. H max ya. Nah, maka nanti di sini ini bisa pindah nih yang minusnya ke sana jadi plus ya, jadi 20 meter per sekon kuadrat dikali H max. Oke, sama dengan 1600 meter kuadrat per second kuadrat gitu ya. Jadi ini bisa kayak gini. H max itu bisa dicari dari 1600 meter kuadrat per second kuadrat dibagi 20 meter per sekon dikuadratkan. Ini bisa dicoret-coret ya. Ada yang bisa dicoret-coret, itu secondnya dicoret bisa. Ini meter, gini, ini gini, sehingga hasilnya itu jadi berapa? 8
sisa satuannya meter karena memang satuan H itu meter ya. Sampai sini bisa dipahami untuk yang soal pertama? Bisa ya? Oke ya, ini dia untuk yang soal pertama. Kita lihat ke soal yang kedua ya. Nah, ini mulai agak naik levelnya. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas ya. Kembali lagi dia pertamanya dia di vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 80 meter. Jika besar percepatan gravitasinya sekian, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung. Nah, di sini Ibu mau gambar dulu ya. Ini gedungnya ya. Ini gedungnya. Ini gedung ya, guys. Ini gedung ya. Terus ada seseorang yang melemparkan bola ya, melemparkan bola ke atas ya, ke atas. Dengan kecepatannya itu V0-nya dia 30 meter per sekon ya. Atas atau ke atas dulu kayak gini, Ibu jangan dulu tulis ininya. Ini tinggi gedungnya, H gedung gitu aja, H gedungnya dia 80 meter ya. Nah, ini dia ke atas. Yang ditanyakan justru apa? Yang ditanyakan ini waktu yang diperlukan sampai dasar gedung. Berarti nanti kan benda ini dia sampai ke atas, sampai sini, udah kecepatannya 0 ya. Ini ketika mencapai tinggi maksimum ya, dia akan turun ya. Nah, dia akan turun sampai sini. Nah, berapa sih waktu yang dia perlukan? Ya, gitu ya. Berapa sih waktu yang dia perlukan? Kalau kalian lihat dari ilustrasi ini, gitu, ilustrasi ini, nanti berarti kita ini harus mencari ini ya, tinggi maksimum benda itu bergerak ya. Berarti tinggi maksimumnya H-1 aja, H-1 ya, atau nanti tinggi ininya. Terus kita juga selain cari yang H-max-nya, atau anggaplah jangan bilang H-max dulu lah, H1 aja ya. Kenapa H1? Karena ini kegiatan benda satunya ya. Terus udah cari ini, nanti kita harus tahu dong, karena yang ditanyakannya waktu, berarti kita juga harus cari berapa waktunya ke atas untuk benda ini mencapai titik tertinggi ya. Nah, terus nanti barulah kita mencari berapa waktu yang diperlukan benda ini jatuh ya. Berarti di sini ada dua kasus, ada gerak vertikal ke atas, juga ada gerak vertikal ke bawah ya. Oke, di sini ya. Untuk yang gerak vertikal ke atasnya ya. Untuk yang gerak vertikal ke atas di sini, Ibu mau coba pisah aja dulu. Oke, untuk gerak vertikal ke atas, yang diketahui apa aja? Berapa kecepatan awal di sini? Pajuan awal. Apa 30 meter per ulangi? second. Siapa? Pinolnya 30. 30-nya siapa 30 meter per aja yang second. bilang tuh? Fauzan dan Fauzan, Bayu, sama Zivan. oke ya. Benar ya, ini kecepatan awalnya 30 meter per sekon. Ingat, ini tinggi maksimum. Berarti ada apa lagi yang akan kita ketahui kalau maksimum? Kitanya mau Ah, ada siapa? Tadi Gravitasi. yang cewek siapa? Gravitasi. siap Kelva, Bu. Ya, mau gimana Keleva? Siap, Bu, kitanya 0. PT-nya 0 ya, benar ya. Cleo ya. Terus tadi ada juga yang bilang gravitasinya siapa? Bayu, Bu, Bayu. Bayu ya. Nih,
Ini kita mengetahui untuk yang gerak vertikal ke atasnya, V0-nya ada VT, ada G. Nah, nanti ya ini yang ditanyakannya itu nanti kita perlu mencari H-nya, ketinggiannya ya. H1-nya atau yang ini ya. Terus kita juga perlu mencari berapa sih waktu yang diperlukan untuk mencapai H1, TH1 gitu ya. Nah, kenapa H1 diperlukan? Agar kita bisa menghitung berapa sih yang waktu yang diperlukan benda ketika jatuh. Ini diperlukan ketinggiannya ya, makanya kita harus cari H1 juga. Oke. Kita sebenarnya di sini ya, kalau kalian lihat ya, bentar Ibu ambil dulu ininya aja lah. Langsung select. Oke, ini. Nah, kalau kalian perhatikan semuanya, kalau kalian perhatikan ini rumus GLBB-nya ya, untuk mencari waktu sebenarnya kalian bisa pakai yang rumus pertama. Sedangkan untuk mencari ketinggian kalian bisa menggunakan rumus yang ketiga. Nah, ini tergantung kalian mau cari yang mana dulu ya. Nah, coba sekarang Ibu cari yang T dulu aja ya untuk mencari waktu ya. Cari waktu. Itu bisa kalian pakai yang ini ya, VT sama dengan V0 minus GT. Karena ini kenapa sih minus? Karena ini dia